Yang terhormat, coach kita di Latsar Angkatan 1, kelompok 1 dan kelompok 3, Bu Budi dan juga Bu Ratna yang sudah sejak tadi standby ya. Alhamdulillah kita senantiasa dalam kondisi sehat dan masih semangat ya Bapak Ibu ya. Nggih. Oke, baik untuk hari ini agendanya adalah coaching sebelum nanti menuju ke seminar RA hari Sabtu insya Allah ya. Nanti silakan dari kelompok 1 langsung ke room, kemudian kelompok 3 juga demikian. Itu sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar agenda hari ini berjalan dengan lancar. Doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Jadi yang pertama saya beri masukan dan ini untuk yang keterkaitan dengan agenda 3 itu tidak Doa terkait selesai. tetapi pertahapan kegiatan. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon untuk semuanya dalam posisi duduk siap. Yang satu misalkan ya, ya tarik. Maka tahapannya adalah menyiapkan rancangan, melakukan konsultasi, itu kan tahapan kegiatan ya. Maka ditarik dari keterkaitan mungkin dari dua itu bukan kegiatan tetapi per kegiatan. Nanti jika dilihat relevansinya seperti itu. Jadi outputnya itu bukan Suaranya belum muncul. skema dari struktur organisasi di madrasah itu kan perlu ya informasi karena kan pembiasaan dari sebuah program maka perlu struktur organisasi ya. Kemudian kalau jumlah guru dan seterusnya bisa diteruskan secara general aja ya, tidak perlu meneruskan detail semua guru namanya siapa nggak perlu. Jadi secara umum buat struktur organisasi dan jumlah guru tenaga pendidik jadi tulisan jumlahnya berapa. Kemudian kalau referensi sebaiknya menggunakan performance manager ya, biar nanti terstruktur lebih rapi jika itu digunakan di bagian latar belakang. Sedangkan ya perlu digunakan reference manager, jadi nanti di data pustaka tidak ada, itu bisa lebih rapi, gitu ya, bisa alfabetik. Kemudian kalau nama saya, nanti ditulis saja ya, nama lain, bukan di ruang chat. Kita buat dulu. Ini nama-nama lengkap, kemudian isinya. Ya, kita lanjutkan dengan Mars Kementerian Agama. Oke, ya. Nama dan tani. Benar. Untuk kelasnya, jadinya bisa pilih Mas Erson, Mbak, tadi nggak ada suara. Saya satu, tetapi impactful ya daripada banyak kelas, tapi terlalu namanya tidak terlalu dalam. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa.
negeri yang damai, berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan coaching ya. Nanti silakan untuk Bu Ratna di room 3, Bu Budi di room 1. Begitu juga untuk teman-teman yang bertugas untuk merekod, jangan lupa direkod. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Oke, Nanti akan berakhir di pukul 9.30 ya Bu ya. Ye, Oke. kasih Mbak Dwi. Sudah lengkap, Bu. Hmm? Sudah lengkap pesertanya. Oke, lengkap. Mbak Ah, Alfia tuh tapi belum, Mbak. itu berapa? Masih kurang, Bu. Ya, menurut saya 8 tuh masih kurang. Oh, Saya Mbak kok Mbak Alfia tuh. Alfiatu. anun apa namanya? Ya, Out lagi. ya, Ceweknya kurang satu itu, Mbak kurang Alfiatu 2 ya. sama cowoknya Mas Mas Ahmad Muna di grup.
Enggak salah jalan Pak ya? Ahmad Muna dan Bu Ahmad Alfi, dan siapa? Bu Alfi, Alfi. Ini. Bu Alfi Atuzah. Hmm. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Kan Ibu, masa menunggu yang terlambat kan lucu tuh malahan. Ya betul. Oke. Sudah direkam ya? Direkap ya? Sudah, Bu. sudah. Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Ya, Bu. perkembangan penulisan habituasi gimana? Lancar, lancar, aman, terkendali dan bahagia, Bu. Ya, coba kita cek nanti ya, amannya sampai di mana ya? Mbak, Heeh. kayaknya Mbak Atipa aja itu Bu yang Nanti aman. dulu, Mbak Viva nanti. Yang giliran pertama, Iya, yang ternyata kemarin aman. 3 itu belum, Bu. Yang belum, ya. Bu, saya aja Bu yang banyak Siapa? masalahnya Bu. Hah? Bu Marija? Iya saya aja Bu. Bu Marija kemarin belum toh? Belum. Ya, ya monggo, langsung aja. Izin share ya Bu. Ya, hari ke-16. RA. Oh, bentar, bentar. Bentar Bu. Bagi Oh ya, layar. sebelumnya Bapak Ibu sambil Bu Farida menyiapkan, sudah saya buatkan link untuk upload tugas di BLC ya. Nanti dicermati. Iya, Iya, Ya, Bu. ya. Bisa ini. Sudah kelihatan belum Bu? Proses. Nanti wujud BLC-nya seperti itu ya, Bapak Ibu. Dicermati, jangan lupa yang ada tulisannya Bu Budi, kemudian masukkan sesuai harinya ya. Iya, Bu. Ini sudah kelihatan apa belum ya Bu? Belum, Mbak Farida. Oh Itu belum. masih ini loh, masih di library apa ya? Windows Explorer ya namanya ya. Oh gitu. Ini Ya, filenya belum dibuka. sebentar. Kalau nggak kirim ke grup aja nanti tak sharekan aku, Mbak. Oke Mbak. Coba dianu dulu sambil Bagikan latihan untuk share screen. dokumen. Diklik share-nya, filenya sudah dibuka belum? Bu Oh iya Farida? Bu. Buka Sebentar. dulu. Oke. Sudah saya buka itu Bu. 6. Kemarin Dan lancar-lancar aja. Sebentar Bu. Ini Banyak apa grogi ya. gangguan lagi ya? diklik jangan advance ya, tapi klik langsung ke filenya. Dokumen. Aduh, bentar Bu. Bu Elvi tadi kok masuknya agak lambat kemana saja? Ini sudah kelihatan belum Bu? Ya, mohon Sudah, maaf Bu, Mbak. Sudah. tadi Oh sudah. internetnya belum stabil. Hmm. Ya, mohon maaf sekali. Ya Bu, saya mulai ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Nur Aziza dari kelompok 1 Angkatan 1. Hari ini saya ingin memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Sahabat Halal, Sosialisasi Sertifikasi Halal melalui Media Edukasi di Kota Semarang. Kemudian ini lembar persetujuannya. Seperti ini, Bu. Kemudian ini lembar pengesahannya. Ini kata pengantarnya, Bu. Anu aja langsung dulu ke apa? Sesuai dengan harinya itu, Bu. Oh iya, Bu.
Iya. Coba karena kemarin jenengan belum itu, langsung ke bab Bab 2 dua, aja ya, Bu, ya. deskripsi isu. Mm. Oke. Selanjutnya bab kedua mengenai deskripsi isu. Ini Dibesarkan, Bu. oh, nggih. Selanjutnya mengenai deskripsi isu di Kota Semarang ditemukan beberapa isu. Yang pertama, kurangnya sosialisasi sertifikasi halal di Kota Semarang. Yang kedua, belum optimalnya pendataan pelaku usaha bersertifikasi halal di Kota Semarang. Tiga, belum adanya form pengawasan jaminan produk halal. Yang keempat, belum terdigitalisasinya proses administrasi pendaftaran sertifikasi halal. Yang kelima, belum optimalnya koordinasi lintas pihak seperti Dinas Koperasi, Diskop, LPH, dan lain sebagainya. Yang keenam, belum adanya diklat atau pelatihan teknis bagi pengawas jaminan produk halal. Kemudian untuk identifikasi isunya, maaf Bu, ini yang pertama kurangnya sosialisasi sertifikasi halal untuk Kondisi saat ini sosialisasi masih minim dilakukan. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah terselenggaranya sosialisasi yang lebih luas. Yang kedua, belum optimalnya pendataan pelaku usaha. Kondisi saat ini pendataan masih bersifat manual dan terpisah antar instansi, sehingga menyulitkan dalam pemetaan dan perencanaan kegiatan. Kondisi yang diharapkan, tersedianya data pelaku usaha halal yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses untuk kebutuhan monitoring. Kemudian yang ketiga, belum adanya form pengawasan jaminan produk halal. Kondisi saat ini, pengawasan dilakukan tanpa panduan atau form standar, sehingga hasilnya tidak terdokumentasi dengan baik. Yang diharapkan adalah tersedianya form standar pengawasan jaminan produk halal yang terstruktur dan dapat digunakan secara seragam oleh petugas lapangan. Yang keempat, belum terdigitalisasinya proses administrasi pendaftaran halal. Kondisi saat ini masih banyak proses administrasi yang dilakukan secara manual. Kondisi yang diharapkan, proses pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara digital dan terintegrasi. Yang kelima, belum optimalnya koordinasi lintas pihak. Kondisi saat ini masih terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih peran antar instansi yang menangani UMKM dan sertifikasi halal. Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antar instansi. Kemudian analisis isu, di sini dilakukan analisis isu dengan menggunakan APKL dan USG, di mana didapatkan untuk peringkat tertinggi atau nilai tertinggi yaitu isu yang pertama, yaitu kurangnya sosialisasi sertifikasi halal di Kota Semarang. Ini yang menggunakan Tabelnya itu nanti di delete satu ya, yang, kolomnya. yang mana Bu? 1, 2, 3, terus 4 tadi APKL. Yang APKL ya Bu. Nah, coba itu kan kosong kan? Yang mana Bu? APK, APK. Oh ya, baik Bu. ya, Ya. ya. Kemudian selanjutnya adalah argumentasi terhadap core isu yang terpilih. Penyebab terjadinya main course isu di atas dikarenakan 4 faktor, antara lain yang pertama, belum adanya pegawai yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi atau tusi di bidang halal. Kemudian yang kedua, terbatasnya media dan sarana sosialisasi. Yang ketiga, keterbatasan anggaran atau pendanaan yang dialokasikan untuk program sosialisasi sehingga pelaksanaannya masih minim dilakukan. Yang keempat, belum adanya perencanaan program kerja yang spesifik terkait sosialisasi sertifikasi halal. Akibat yang timbul dari terjadinya main course isu ini adalah yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Yang kedua, terhambatnya implementasi kebijakan wajib halal secara nasional. Yang ketiga, tingginya potensi peredaran produk tidak bersertifikat halal di masyarakat. Yang keempat, citra dan kinerja instansi menjadi kurang optimal. Yang kelima, berkurangnya peluang peningkatan nilai ekonomi produk halal. Kemudian apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka akan timbul berbagai dampak yang berkelanjutan seperti semakin rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sehingga pelaksanaan kebijakan wajib halal sulit untuk diwujudkan. Kemudian selanjutnya dicari akar penyebab masalahnya.
Ini merupakan diagram fishbone-nya, misalnya di man atau manusia, belum adanya pegawai sesuai tusi, kemudian minimnya pelatihan di bidang jaminan produk halal. Ini keterangan-keterangannya, Bu. Ya. Hmm. Hmm. Terus rancangannya? Berdasarkan uraian di atas, maka judul gagasan pemecahan isu prioritasnya adalah Sahabat Halal, sosialisasi sertifikasi halal melalui media edukasi di Kota Semarang. Dan untuk mendukung implementasinya, maka dilakukan 5 kegiatan. Yang pertama, menyiapkan materi sosialisasi sertifikasi halal. Yang kedua, membuat video sosialisasi sertifikasi halal. Yang ketiga, membuat leaflet dan banner edukatif. Yang keempat, melakukan sosialisasi langsung ke pelaku usaha menggunakan media edukasi yang sudah disiapkan. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Hmm. Kemudian yang nilai-nilai dasar profesi PNS. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, kolaboratif, dan lain sebagainya, Bu. Ya. Kemudian materi kerancangannya, identifikasi isu sama seperti tadi, Ya. yang Hmm. paling tinggi kurangnya sosialisasi, kemudian isu yang diangkat kurangnya sosialisasi dan sertifikasi halal di Kota Semarang, judulnya Sahabat Halal, gagasan pemecahan isunya menyiapkan materi sosialisasi, kemudian membuat video sosialisasi, membuat leaflet banner edukatif, melakukan sosialisasi langsung, dan juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan hasil kegiatannya. Hmm. Kemudian ini merupakan matriknya. Yang pertama, menyiapkan materi sosialisasi sertifikasi halal. Tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan draft materi tentang sosialisasi sertifikasi halal. Yang kedua, koordinasi dengan mentor atau atasan tentang materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, melakukan perbaikan draft materi jika ada saran dan masukan. Kemudian untuk outputnya adalah tersedianya materi sosialisasi sertifikasi halal. Kemudian keterkaitan terhadap substansi ada akuntabel. Saya menyusun materi berdasarkan regulasi dan sumber resmi agar informasi yang disampaikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Hmm. kolaboratif, saya melibatkan mentor dalam proses penyusunan materi agar mendapatkan masukan yang konstruktif dan membangun. Ya. Kemudian untuk berorientasi pelayanan, saya menyusun materi dengan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik agar mudah dipahami oleh pelaku usaha, khususnya oleh UMKM. Kontribusi terhadap visi misi organisasi mendukung misi peningkatan layanan keagamaan melalui sosialisasi sertifikasi halal berbasis pelayanan prima dan tata kelola yang profesional. Kemudian analisis jamplak, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka materi sosialisasi berpotensi tidak akurat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, membuat video sosialisasi sertifikasi halal. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan dan membuat desain video sosialisasi. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan terkait desain video. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan jika ada saran atau masukan dari atasan atau mentor. Outputnya tersedianya video yang telah diperbaiki dan disepakati bersama. Kemudian keterkaitan dengan berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan. Saya memastikan desain yang dibuat menarik dan mudah dipahami oleh pelaku usaha, terutama UMKM. Hmm. Kemudian harmonis, saya menyampaikan hasil desain dengan komunikasi terbuka dan menghargai masukan dari mentor. Kolaboratif, saya bekerja sama dengan mentor agar desain yang dihasilkan lebih matang dan sesuai arah kebijakan. Akuntabel, saya memastikan revisi tetap sesuai dengan standar isi dan tujuan sosialisasi sertifikasi halal. Kemudian kaitannya dengan visi misi instansi, yaitu mendukung misi membangun masyarakat cerdas dan unggul melalui sosialisasi sertifikasi halal berbasis teknologi dan layanan digital. Kemudian analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka video yang dihasilkan tidak menarik, tidak informatif, dan gagal menyampaikan pesan karena tidak mempertimbangkan kebutuhan dari sasaran. Kemudian yang ketiga, membuat leaflet dan banner edukatif. Tahapannya yang pertama, menyiapkan dan membuat desain leaflet dan banner.
Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain leaflet dan banner. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan jasa percetakan dalam pencetakan leaflet dan banner. Outputnya yaitu tersedianya leaflet dan banner tentang sosialisasi sertifikasi halal. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlak, yang pertama akuntabel, saya membuat leaflet dan banner menggunakan materi yang dapat dipercaya. Kolaboratif, saya melakukan kerjasama dengan percetakan dalam pencetakan leaflet dan banner. Kompeten, dalam pembuatan leaflet, saya memperhatikan kualitas terbaik dari materi dan desainnya. Keterkaitan dengan visi misi organisasi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan layanan publik yang profesional dan modern. Analisis dampak, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka leaflet dan banner yang dihasilkan tidak menarik, tidak informatif, dan gagal menyampaikan pesan karena tidak mempertimbangkan kebutuhan dari sasaran. Yang keempat, melakukan sosialisasi langsung ke pelaku usaha menggunakan media edukasi yang disiapkan. Media edukasinya yang tadi Bu di atas. Tahapan kegiatannya, yang pertama, persiapan dan koordinasi dengan atasan atau mentor. Yang kedua, melakukan kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi halal. Outputnya nanti ada dua. Yang pertama, laporan hasil pelaksanaan, dan yang kedua, dokumentasi kegiatan. Kemudian keterkaitan dengan berakhlak, yang pertama loyal, saya melaksanakan arahan mentor sebagai bentuk kepatuhan terhadap struktur organisasi dan komitmen sebagai ASN. Kemudian berorientasi pelayanan, saya menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ramah agar pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal. Keterkaitan dengan visi misi organisasi, mewujudkan ASN yang responsif, solutif, dan hadir langsung di tengah masyarakat. Analisis dampak, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan, maka kegiatan bisa menjadi tidak terarah, tidak terdokumentasi, serta pelaku usaha tidak mendapatkan manfaat nyata dari kegiatan sosialisasi. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Untuk tahapannya, yang pertama, Ya, koordinasi dengan turun mentor. lagi, Bu. Oh iya, Bu. Turun, apalagi yang ada di bawah. Ya, Ini, Bu, turun, turun, turun. lagi. Turun lagi, ya, oke. Ya. Oh, terus jatuh lagi. Ya, Oke. selanjutnya jadwal kegiatan. Ini merupakan jadwal kegiatannya. Untuk jadwal kegiatan di minggu pertama ada 3 kegiatan. Yang pertama yang dilakukan ada yang pertama menyiapkan materi sosialisasi sertifikasi halal. Kemudian yang kedua membuat video sosialisasi sertifikasi halal. Kemudian membuat leaflet dan banner edukatif. Selanjutnya yang Ya, untuk minggu coba turun. kedua, ketiga, eh, Mm-mm. kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi langsung ke pelaku usaha menggunakan media edukasi yang disiapkan. Kemudian kegiatan kelima melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dilakukan di minggu terakhir. Sebentar, naik lagi. Oh, jadi Bu Farida itu melaksanakan kegiatannya itu di Agustus minggu Minggu 1. kedua, Bu. Yang minggu pertama itu Apa? membuat materi dan apa video yang leaflet itu loh Bu, media edukasinya. Kemudian Oh. untuk minggu kedua sampai minggu Mm-mm. kelima itu Mm-mm. pelaksanaan sosialisasi. Untuk Mm-mm. minggu keenam evaluasi Bu. Hmm. Kalau saya melihat jadwal itu kan kegiatannya dari 5 atau 6 kegiatan itu dilakukan di setiap minggu ya. Coba keterangannya dulu. Yang merah atau ini? Oh, yang Jadi merah. kan? Bukan Bu, ini yang Yang merah apa? itu hari libur. Oh, Allah ya Allah. Yang merah itu Mana? hari libur. Coba Yang saya lihat kuning Bu. keterangannya. Keterangan apa Bu? Yang kuning. Yang kuning, yang kuning. Yang, Jadi misalnya kegiatan pertama menyiapkan Mm-mm. materi sosialisasi dan sertifikasi halal itu saya lakukan di minggu pertama, Bu. Mm-mm. Yang Terus? kedua, membuat video sosialisasi sertifikasi halal juga saya lakukan di minggu pertama. Yang Mm-mm. membuat leaflet juga di minggu pertama. Kemudian Oh, sosialisasinya baru dilakukan di minggu kedua, ketiga, ya. keempat, dan Mm-mm. kelima. Kemudian Mm. untuk evaluasi saya lakukan di minggu terakhir atau minggu Oh keenam. ya. Coba turun lagi tuh keterangannya.
Keterangannya Oh, ini maaf yang kuning ya. aktif kegiatan, Tapi yang kira merah udah hari libur. silang-silangnya itu apa? Hari Oke, libur. baik. Pon, betul kalau gitu. Oke, terus kendalanya. Kemudian selanjutnya Hmm, kendala dan antisipasi. Yang pertama, menyusun materi sosialisasi sertifikasi halal. hmm, Kendalanya sulit menyusun materi yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami. hmm. Antisipasinya mencari referensi dari regulasi resmi seperti Undang-Undang Nomor 33, PP Nomor 39, Undang-Undang Nomor 6, dan lain sebagainya, serta berdiskusi dengan mentor untuk penyederhanaan bahasa agar mudah dipahami. Ya, satu Kemudian dia, aja. oh ya, Oke, terus bawahnya apa lagi? Udah ya? Oke. iya Bu, Eh, penutup. Oh, coba saya ingin lihat yang deskripsi isunya, yang B. oh iya Bu, Hmm. Atas banget, Bu. Diangkat aja. oh iya Bu, Atau Ctrl F kan bisa. Nah, nah, nah. Yang B ya. Nah, stop. Turun. Pelan-pelan. Ya, turun lagi. Lagi. Oh, ini ya. Yang identifikasi dibuat dalam bentuk tabel ya. iya Bu, Kondisi saat ini. Sebentar. Mm-mm. Menjaga, ya. Kondisi saat ini ya. Tulis smart sosialisasi ini. Mm-mm. Nih, ini memang global banget nih. Ini. Baik, sekarang naik ke atas Pak Bu yang apa namanya? Bab berikutnya yang disusun untuk hari ini. Berarti hari ke-16, 17 dan 18 ya. yang Mm-mm. untuk hari ini berarti judul itu ya Bu ya, Yang hari ini itu hari ke-16 kan? Membuat bab 1 Bu. oh iya Bab Bu, 1 sampai bab 2 untuk A. oh iya, Tapi nggak usah dibaca pelan-pelan, agak pelan-pelan aja scrollnya, nyekrolnya. iya Bu, Dibesarkan dulu dikit hurufnya, ya. Mm-mm. Sambil dibaca pelan-pelan ya. Bu. Oke, Bab satu turun dulu pendahuluan, jaminan produk halal ya. ya, Ya ya, turun-turun. Mm-mm. Lagi. Mm-mm. Ya sekilas-sekilas saja. Saya tidak akan baca sampai detail. Agak cepat dikit. Mm-mm. Ya, lagi turun. Mm-mm. Terus, mm-mm. Ya, menyusun kegiatan aktualisasi ya, turun-turun. Ya, tujuannya apa? Yuk turun. Ini anu Bu, spasinya nanti dibenakin ya. iya Bu, Kan tidak sama tuh ini antara atas dan bawah. Jadi konsistensi dalam KTI tetap diperhatikan ya. Eh, baik Bu, termasuk spasi-spasi ini hurufnya juga. Untuk menerapkan nilai. Ya, manfaatnya. Oke. Ya, lagi turun ruang lingkupnya. Hmm, mungkin sebaiknya jangan centang ya Bu ya. baik Bu, Nanti diberi penomoran aja. Setelah D besar itu kan ada nomor ya. Di monggo dicatat itu spasi kemudian penomoran. Ya, spasi, berarti ya pakai gitu. huruf ya Bu ya, Hah? berarti penomoran menggunakan huruf ya Bu, satu, dua, tiga gitu nggih, Pakai angka. pakai angka, Ya, kan oh iya, setelah angka ya, satu, dua, setelah D besar kan pasti terus angka kan. oh iya, Nah, setelah angka huruf lagi tapi kecil. Nah, setelah itu apalagi kan ada aturannya. iya Bu, Ya, ya turun.
Nah, yang A nih. Nah, ini belum konsisten ya. Iya, Bu. Mm-mm. Profil turun. Ya. Mm. Nanti termasuk yang seksi atau penyelenggara itu bisa pakai penomoran. Ya. Nggih. Turun oke. Ya. Oke. Ya, habis ini. Mm-mm. Nilai-nilai organisasi berbasis nilai manajemen mantap. Ini memang di BLA itu, jenengan BLA atau mana tuh, Bu Tadi Farida? Kemenak Kota Semarang, Bu. Oh iya, Kemenak. Itu kan mantap, Iya, semboyan ya. sembunyiannya mantap, Oh, iya. Bu. Hmm, ya, pun cukup Bu. Jadi sebetulnya milik Bu Farida itu semuanya menarik dan penting semua isunya. Ya, akan tetapi mungkin karena sudah mentornya diarahkan ke yang nomor satu ya, Bu Ida. Iya, Bu. Akhirnya diarahkan nomor 1, Bu, kemarin. Nggak apa-apa karena itu sudah sepakat ya. Kemudian nanti untuk sosialisasi akhirnya ke beberapa pelaku usaha atau kecamatan. Kemarin itu kan itu Bu sudah diskusi dengan mentor karena Mm-mm. mengingat waktu aktualisasinya kan cuma 1 bulan. Ya, Jadi nanti opsional karena kebetulan perkembangan untuk proposalnya kan sudah jadi Bu, sudah ditandatangani, mm-mm. tinggal nanti di ke BI-nya nanti pencairannya kapan gitu Bu. Mm-mm. Jadi nanti mungkin disesuaikan ada beberapa opsi pelaksanaan gitu Bu. Kalau misalnya bisa selesai semua ya nanti saya presentasikan semua, tapi kalau misalnya pencairan dananya belum bisa nanti mungkin ada opsi lainnya, misalnya saya nanti datang ke beberapa pasar, misalnya per kecamatan saya datang di beberapa pasar, atau kalau enggak Mm-mm. nanti saya buat pemetaan dulu Bu, mana dari Yang paling dekat. bukan, mana dari kecamatan yang ada di Kota Semarang yang paling sedikit kontribusi sertifikasi halalnya. Jadi paling Oh gitu, ya ya itu ya. nanti yang saya ambil untuk pelaksanaan Mm-mm. Betul. sosialisasi. Kemarin Jadi begitu Bu. nanti betul, sehingga nanti jenengan itu bisa menuliskan ketika di matrik itu loh sosialisasinya kan belum targetnya belum kan? Nanti Oke. tuliskan ya, biar jelas. Karena ini kalau Bu Farida itu kan targetnya kan besar dan tergantung dana, maka tentukan dalam 1 bulan itu daerah mana yang kontribusi sertifikasinya halal itu belum banyak. Ya, Oke. tetapkan saja, tidak usah ragu-ragu. Kalau jenengan ngadang-ngadang dana kan agak lama loh, tapi Oke, tetapkan yang itu pikirkan dulu. Bu. Nah, sisanya nanti dilakukan setelah pencairan dana, gitu ya. Oke. Ya, cukup Ya, Bu. makasih Bu Budi. Ya. Ya, terima kasih Bu, Bu Farida. Ibu, mohon maaf Bu, saya mau tanya Ya, lagi Bu, untuk pas kita seminar rancangan aktualisasi itu nanti sama mentor kita nggak sih Bu, sama atasan kita atau enggak sih Bu? yang tanggal berapa ya? Yang hari Sabtu Bu. Hari Sabtu itu. Kalau ini tulisannya kan memang coach, penguji, mentor, dan panitia ya. Akan tetapi ini sepertinya Zoom kok, Pak. Tuh, Oh, iya. oke. Sambil Berarti, kita tunggu infonya karena belum ada jadwalnya juga kami. oh, Ya, iya Bu, iya. oke. Terima kasih Bu Nanti atau Budi. kalau ketika di main room itu bisa ditanyakan. Oh, iya. Oke. Atur suwun Ibu. Oke, saya sami. Baik, berikutnya, monggo. Ini kayaknya Saya, anaknya Saya sudah Bu. makin bagus Oh, ini. siapa Siapa? monggo? Pak Yenal? monggo jenengan Mbak. Ya, silahkan. Saya dulu, Pak. Yes, Iya, iya, nggak apa-apa. yes, sebentar. Siapa? Oh, Saya Bu Alfi. oh ya. Kalau begitu pakai Ryzen dan diutamakan dulu yang kemarin belum ya. Nggih, Bu. Saya Ya, belum. monggo. Ini kemarin sudah belum, Bu Al? Belum, Bu. Ya, berarti sambil kita lihat. eh nah, ini berikutnya Pak Ahmad Yainal ya. Belum muncul ya, Bu? Belum. Sebentar, Bu. Sambil didoakan, Bu. Nggih. Ya, internetnya mungkin agak terkendala, Pak.
Bu Al. Oh, biasa pakai ini sih Bu, internet ruang guru. Heeh. Berarti ya lancar kan harusnya. Harusnya. Heeh. Kurang tahu ini apa. Belum ya Bu? Belum. Terus, sebentar. Gimana Bu? Sudah muncul belum? Belum bisa Eh, ya Bu? kok malah jenengan nge-save-nya anu ya? Bukan yang itu. Coba keluar dari stop dulu. Jenengan malah menampilkan ini. Connect now to manage all your meeting. Ini Bu, di sini sedang ngeheng malah Bu. Saya nggak Hah? bisa mengendalikan apa-apa ini. Oh lagi yang. Ya udah. Apa gantian dulu Pak Iya betul. Zainal dulu. Pak Oke. Ahmad Yenal monggo. Ya, terima kasih Bu. Iya. Silakan Pak. Pak. Oh, Ini tak siapa share nih? dulu Bu. Nggih. Hmm. Kemarin belum ya Pak ya? Berarti langsung ke bab 2 Bisa tinggal nih Bu. sudah kelihatan. Belum, belum, belum sama Ya, berarti langsung bab sekali 2 Bu. yang huruf B. Deskripsi isu. Iya, maaf Bu. Di sini sinyalnya putus-putus. Pak Yenal mana lokasinya? Iya, sinyalnya putus-putus ini Bu. Maaf Bu. Ya, jenengan sih mana? Lokasinya di Heeh. Gunung Kidul. Ngono gitu. Nek Bu Al di kota ya berarti ya? Men. Iya. Iya. Memang kayaknya yang di Kemenak Kota itu agak anu kok. Yang kota itu enggak yang di Ungaran itu, Bu Al? Tapi ini udah. Pun bisa, nggih. Pak Pak Yainal, Iya. itu kan kotor ya. Iya Bu, gimana Bu? Banyak merah-merahnya tuh ya dihilangin. Oh iya, iya, maaf, maaf Bu. Hmm. Iya, iya. Iya, Hmm. lupa. Mm-mm. Nah, yang lain juga sama ya. Ya. Ini untuk skripsi isunya itu Mm-mm. satu, belum optimalnya pembelajaran TAFE. Kemudian Mm-mm. ini terkait dengan kategori manajemen ASN, arti usaha untuk menghasilkan bagaimana pegawai itu bisa profesional. Masuk pula bagaimana kita itu bisa mengajar dengan seoptimal mungkin, khususnya dalam pembelajaran TAFE. Kemudian isu yang kedua itu belum adanya wahana untuk memantau ketercapaian pembelajaran peserta didik. Maaf ini salah, berbasis IT. Mm-mm. Ini kasus kedua. Ini terkait dengan smart ASN. Kemudian yang ketiga itu kurangnya intensitas guru berkomunikasi dengan wali murid terkait dengan perkembangan pembelajaran. Ini terkait dengan manajemen ASN. Kemudian yang keempat, lemahnya, kreativitas pengajar dalam menciptakan suasana belajar menarik. Nah, ini mungkin yang memicu siswa itu memunculkan rasa jenuh. Nah, ini berkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian yang kelima, itu kurangnya sikap adaptif pengajar yang berakibat
sulitnya menjalankan tugas pokoknya selaku seorang guru. Ini terkait dengan manajemen ASN. Kemudian saya analisis dengan menggunakan teknik APKL dari 5 isu tersebut. Itu isu yang tertinggi itu adalah belum optimalnya pembelajaran tahfidz di madrasah. Kemudian disusul dengan lemahnya kreativitas pengajar dalam menciptakan suasana belajar yang menarik. Kemudian terakhir, kurangnya intensitas guru berkomunikasi dengan wali murid terkait perkembangan pembelajaran. Nah, ini dari 5 ini, kemudian dianalisis menjadi 3 menggunakan USG. Itu ini, Bu. Kemudian dari 5 menjadi 3, terus dari 3 itu yang paling prioritas itu adalah belum optimalnya pembelajaran tahfidz di madrasah. Kemudian kemarin sebelum saya paparkan, itu saya sudah meminta pertimbangan sama pemasukan dari kepala madrasah dan dari guru senior itu ya ini terkait dengan belum optimalnya pembelajaran tahfidz di madrasah. Ya. Terus? Kemudian menggunakan diagram terkait dengan belum optimalnya pembelajaran tahfidz. Ini dari analisisnya, yang pertama mungkin dilihat dari jumlah peserta didiknya dengan perbandingan pengajar. Itu dalam setiap pertemuan tidak sebanding jika dilihat rencana tujuan pembelajaran. Jadi antara jumlah siswa sama jumlah pengajar, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran itu nggak sebanding. Makanya pembelajaran mungkin agak tidak sesuai dengan rencana program. Kemudian prosesnya itu tidak maksimal dalam proses pembelajaran karena belum terlaksananya SOP. Kemudian metode pembelajaran, kurangnya kesesuaian metode pembelajaran yang dipakai, kemampuan peserta didik yang ada tidak memungkinkan mengikuti pembelajaran yang telah direncanakan. Jadi dengan adanya keadaan siswa itu belum bisa mengikuti pembelajaran menggunakan metode yang guru terapkan. Kemudian lingkungan, tidak mendukungnya lingkungan pembelajaran untuk optimalisasi pembelajaran tahfidz. Pada dasarnya aktivitas pembelajaran tahfidz itu dilaksanakan saat pembelajaran saja. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, intensitas itu begitu sangat dibutuhkan. Jadi nggak cukup saat KBM pulang. Kemudian kebijakan madrasah. Belum terlaksananya kebijakan madrasah mengakibatkan kendala ketercapaian tujuan pembelajaran tahfidz. Kebijakan yang ada itu melemah karena keadaan lingkungan atau mungkin komitmen pengajar, ketersediaan SDM, dan potensi. Kemudian ini berdasarkan realita. Kemudian Ya, kayaknya Wah, putus-putus ya. malah itu nggak ada di Sumbu. Iya, agak putus-putus ya. Sedikit masukan saja dari yang sudah kita lihat cermati. Upayakan untuk ini loh, deskripsi isu. Manajemen ASN itu kan banyak sekali kan Bapak Ibu. Misalnya manajemen ASN itu berkaitan dengan apa saja? Halo, berkaitan dengan apa saja? Kan kedudukan, saya ya kan? Dengan ASN, 2, peran ASN, terus fungsi ASN, kan banyak tuh. Nah, nanti kalau bisa itu kalimatnya jangan terjadi duplikasi. Ya, tadi kan saya cermati itu ada beberapa duplikasi, yaitu khususnya di
manajemen ASN itu tadi berulang membentuk ASN profesional, terus tulisannya usaha itu loh. Oke, Pak Jainal. Nah, kalau saya melihat Gitu. kan materi jenengan kan di tahfidz itu sebetulnya seorang Iya, ASN itu kan antara lain berperan dalam hal perencanaan. Gimana? Nah, nanti coba cermati iya, sehingga nanti akan kelihatan apa yang jenengan rencanakan itu eh, ter betul-betul kelihatan di manajemen ASN-nya. Cermati bagian mana yang menyebabkan bisa munculnya menjadi profesional. Apakah di kedudukannya atau perannya atau fungsinya. Nggih. Jadi jangan terulang beberapa kali sehingga kalau dalam KT itu istilahnya terjadi duplikasi terhadap dirinya sendiri. Ya, tuh. Nggih, nanti sambil saya lihat di yang sudah di apa namanya? Diupload ya. Nih. Baik, Pak Zen, ini meskipun belum selesai gimana ini? Karena internetnya ini malah diam kok juga berarti memang internetnya yang tidak iya. stabil. Ini Ya, putus-putus ya, Bu. Apa iya saya tak betul. pindah dulu ya? Mm-mm. Coba yang lain dulu ya. Oke, Iya. cukup nggak untuk Pak Yainal? Nanti karena yang Terima kasih, terlihat Bu. Saya baru tak cari tempat sedikit, dulu. maka saya hanya bisa menyarankan Iya, jangan sampai terjadi duplikasi kalimat-kalimat. Ya, iya. ya, monggo yang lain. Bu, siapa dulu tadi? Pak Fahru Rosi. Ya. Iya, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan ini langsung rancangan aktualisasi Mm-mm. langsung bab 2 tentang deskripsi isu. Ya, agak dibesarkan, Pak. Oke. Sampun. Ya. Saya di sini sebagai guru bahasa Arab terutama jadi isunya terkait tentang pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, kurangnya integrasi teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Isu ini terkait dengan Smart ASN itu, Mm-mm. tentang kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan media interaktif untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Ini juga masuk dalam konteks Smart ASN yang tentang pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Kemudian isu yang ketiga, belum meratanya literasi digital di kalangan guru dalam mendukung pembelajaran. Isu ini masuk dalam manajemen ASN, Apa khususnya tadi? Belum. belum meratanya literasi Mm. digital di kalangan guru dalam mendukung pembelajaran, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan adaptif. Ya. Manajemen. Kemudian isu yang keempat, kurangnya kolaborasi antar guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. Mm. Ini masuk ke dalam manajemen ASN, Mm. dari kolaborasi total Ya, bentar Pak, kerjasama stop dulu. Pak. Oke. Pak Ahmad Yainal, halo. Coba jenengan sambil mencermati milik temannya ini, naik Pak, nomor 3. Ya, stop. Nah, ini loh Pak, contohnya. Eh, isunya di atas coba, naik sedikit. Nah, belum meratanya literasi digital di kalangan guru dalam mendukung pembelajaran. Nah, di situ kan dikatakan tidak semua guru di MTS N1 Magelang itu memiliki literasi digital yang sama. Ada guru yang sudah mahir dan lain-lain. Nah, maka masalah ini masuk dalam ranah manajemen ASN, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan adaptif. Nah, mengapa dipilih adaptif? Karena sebetulnya setiap guru bahasa Arab itu idealnya adalah beradaptasi terhadap perubahan di mana sekarang itu era teknologi IT itu kan sangat diperlukan. Nah, coba turun, Pak. Maka mereka harus mampu mengadopsi.
Kemudian yang keempat ini kurangnya kolaborasi antar guru dalam pengembangan media. Nah, ini Bapak bisa dicermati teman yang lain juga nggih. Dalam perspektif manajemen ASN, kolaborasi. Jadi di sini manajemen ASN itu kaitkan dengan isunya. Maka nanti akan nampak manajemen ASN itu bagaimana. Nggih. Jangan sama terus. Ya, cermati salah satu-satu. Misalnya kompeten, kemudian apa lagi? Kolaboratif, kemudian apa lagi? Yang lain lagi itu. Ya, adaptif. ya, nek perlu buka bukunya lagi. Ya, ya. Baik, lanjut. Ngaten ya Pak Yainal? Itu contohnya. Ya, monggo. Terima kasih, Nomor Bu. 5. Kemudian Ya. yang kelima, belum Mm-mm. optimalnya monitoring dan evaluasi Mm-mm. pemanfaatan media digital oleh manajemen madrasah. Ini juga masuk Mm-mm. dalam manajemen ASN, terutama Mm-mm. untuk pimpinan madrasah perlu membangun sistem supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Oke, ya. Kemudian selanjutnya analisis isu. Kemarin kami juga sudah konsultasi bersama dengan mentor Bapak Kepala Madrasah Ya. tentang niki analisis menggunakan teknik APKL, Mm-mm. mengerucut ke 3 isu yang nilainya Mm-mm. paling tinggi. Yang pertama, Mm-mm. belum optimalnya pemanfaatan media interaktif untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Kemudian Mm. yang kedua, tentang belum meratanya literasi digital di kalangan guru. Dan Ya. yang ketiga, belum optimalnya monitoring evaluasi pemanfaatan media digital. Mm. Nih, kemudian dari 3 itu dilakukan analisis isu dengan teknik USG. Nah, Ya. seperti nampak pada tabel berikut, ini Mm-mm. dari analisis USG ini didapatkan satu isu yang paling besar skornya, yaitu belum optimalnya pemanfaatan media interaktif untuk meningkatkan penguasaan Ya. kosakata Mm. siswa. Argumentasi terhadap isu tersebut niki seperti ini. Niki. Terus kemudian Mm-mm. dicari akar penyebabnya menggunakan analisis menggunakan teknik diagram fishbone. Ya. Diagramnya Mm. seperti ini. Hasilnya Mm. kategori penyebab utamanya ada 4. Yang pertama dari manusia, yaitu guru belum bisa mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran. Ya. Kemudian keterbatasan kemampuan guru dalam mengembangkan media Ya. interaktif. Kemudian yang kedua, dari segi metode, pengajaran masih Mm. konvensional dan kurang inovatif, menyebabkan siswa kurang Ya. tertarik atau bosan. Kemudian evaluasi belum terintegrasi dengan media Mm. atau masih secara manual dengan kertas. Kemudian yang ketiga, mesin, mesin atau media. Yang pertama, keterbatasan perangkat keras seperti komputer atau proyektor. Kemudian yang kedua, kurangnya variasi dan kualitas media interaktif yang menyebabkan siswa tidak mendapatkan pengalaman yang menarik dan efektif. Kemudian Mm. dari segi lingkungan, kurangnya dukungan dari pihak sekolah baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan pengadaan media dan pelatihan. Karena Kalau sangat dalam hal penggunaan, penggunaannya masih di sini tuh masih belum terjadwal, Bu. Masih kemarin baru dibahas pas rapat itu mau dibuatkan jadwal mm, penggunaan media, tapi ya belum itu penting selama ini banget belum. ya. Nggih. Karena di Kemenak kita tahu kan tidak semua madrasah itu diperbolehkan menggunakan. Oh, untuk gadget kalau di sini anak-anak hanya boleh ketika disuruh sama guru mata pelajaran, Bu. Kalau secara Berarti, umum, tapi mm-mm. disediakan 3 tablet apabila ada keperluan, anak-anak diminta menggunakan tablet milik sekolah. Oh, oke. Berarti Oke, sudah ada kebijakan ya untuk sampun penggunaan. Ya, sudah. ya lanjut. Kemudian dari analisis tadi muncul beberapa ide, yaitu yang pertama identifikasi masalah yang berupa kegiatan identifikasi masalah dan konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua,
penyusunan media interaktif atau nanti rencananya menggunakan flashcard mufradat kosakata bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, uji coba awal media kepada siswa. Yang keempat, implementasi media interaktif digital dalam pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai dasar profesi PNS. Ini yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan kolaboratif. Ya. Untuk matrik rancangan, yang pertama, unit kerja di MTS Negeri 1 Magelang, identifikasi kasus sama 5 seperti yang di atas. Isu yang diangkat, belum optimalnya pemanfaatan media interaktif untuk meningkatkan penguasaan mufradat atau kosakata siswa. Judulnya saya kerucutkan ke dalam satu kelas. Nanti kalau berhasil, baru insya Allah diterapkan di semua kelas. Penggunaan kartu kosakata digital untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa kelas 7C. Di mana ya? Kemudian di MTS Negeri 1. Nah, nanti tambahin ya. Oke, Bu. Kira. Kemudian gagasan usaha isu seperti ini untuk matriknya. Yang pertama, kegiatan pertama identifikasi masalah dan konsultasi dengan mentor. Tahapannya mengidentifikasi kendala dalam pembelajaran bahasa Arab. Outputnya data dan bukti ketidakefektifan metode konvensional. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kontribusinya mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dan responsif. Kemudian yang kedua, konsultasi dengan mentor untuk merancang media interaktif. Hasilnya adalah draft awal rancangan media berbasis digital. Keterkaitan substansi mata pelatihannya kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama. Kontribusinya meningkatkan mutu pendidikan bahasa Arab. Analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka proses perbaikan tidak berjalan efektif, kerjasama dengan mentor terhambat, dan permasalahan siswa tidak teridentifikasi secara optimal. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua, penyusunan media interaktif digital, yaitu yang pertama, tahapannya mendesain kartu kosakata digital berbasis aplikasi, rencananya menggunakan Canva nanti. Kemudian hasilnya adalah prototip media interaktif, keterkaitannya nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. Kontribusinya mendukung visi madrasah menjadi lembaga pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, uji coba awal media kepada beberapa siswa. Outputnya adalah hasil uji coba dan tanggapan dari siswa. Bentuk keterkaitannya adaptif terus berinovasi, kontribusinya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Analisis dampaknya, jika tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka media yang dikembangkan tidak berkualitas, tidak relevan dengan kebutuhan siswa, dan tidak memberi pengaruh positif pada hasil belajar. Kemudian langkah yang ketiga, kegiatan yang ketiga adalah implementasi media interaktif dalam pembelajaran. Menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran, nanti hasilnya adalah laporan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media digital. Keterkaitan nilainya berorientasi pelayanan, memberikan solusi atas kendala belajar, kontribusinya meningkatkan hasil belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua, monitoring efektivitas media dalam penguasaan mufradat atau kosakata. Outputnya berupa data hasil belajar dan respon dari siswa. Keterkaitan dengan mata pelatihan adalah kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kontribusinya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka pelaksanaan pembelajaran menjadi tidak optimal, hasil belajar tidak meningkat, dan respon siswa bisa negatif. Kemudian kegiatan yang keempat adalah evaluasi dan refleksi hasil pembelajaran. Yang pertama, melakukan evaluasi hasil belajar siswa yang nanti akan menghasilkan
rekap hasil evaluasi atau nilai 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 yang keterkaitannya adalah akuntabel, bertanggung jawab atas hasil kerja. Kontribusinya penyempurnaan metode pembelajaran ke depannya. Kemudian yang kedua, mengadakan refleksi bersama guru sejawat. Catatan, refleksi, dan saran pengembangan. Ini outputnya. Ya, oke. Kemudian, Agak cepat oke. dikit, Pak. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan dan diseminasi praktik baik. Ini rencananya akan diseminasi di forum MGMP Kabupaten Ibu. Untuk analisis dampaknya, ini jika tidak dilakukan laporan menjadi formalitas tanpa substansi. Ini untuk materinya. Kemudian untuk jadwal, ini jadwalnya kemarin karena terburu-buru jadi belum rinci, baru per minggu per kegiatan. Yang pertama, minggu pertama itu ada 2 kegiatan, identifikasi masalah dan penyusunan media interaktif. Ini rencananya di minggu pertama. Kemudian minggu kedua dan minggu ketiga itu proses penerapan medianya, implementasi media interaktif dalam pembelajaran. Kemudian minggu yang keempat itu evaluasi dan refleksi, dan minggu kelima dan keenam penyusunan laporan dan diseminasi best Sebentar, practice. tapi yang minggu keempat apa saja? Yang minggu keempat evaluasi. Nah, ini masih ada, Ini ini bacanya minggu keberapa ini? Evaluasi itu di atas minggu kelima. Evaluasi ini maksudnya minggu kelima bulan Agustus, Oh tapi ya, hitungannya minggu keempat dari proses aktualisasi ini gitu. oh, Kan dimulainya minggu kedua bulan Agustus. berarti Berarti membacanya tetap minggu kedua kan? ini minggu pertama aktualisasi, Nah, iya, tapi di minggu di kedua minggu bulan kedua Agustus. Agustus. Iya. Berarti membacanya ya sebetulnya enak gimana tuh ini? Enak minggu kedua Agustus katanya. Oh, oke. Ya Jadi kan? ya Iya, kegiatan betul. 1, 2 di minggu kedua, Ya. kemudian kegiatan yang ketiga itu di minggu ketiga dan keempat bulan Agustus, dan kegiatan yang keempat evaluasi itu di minggu kelima bulan Agustus. Ya, yang Kamu, artinya minggu keempat ya. Memang terus agak prosesnya. antara yang kelihatan dan yang minggu kan jadi agak bertentangan ya. Ya, enggak apa-apa sih selama nanti eh, yang jenengan hadapi paham tentang pembacaan itu nggih. Oke. Oke, turun. Kemudian kendalanya ini yang pertama itu masalah kendalanya sulit menemukan data, nanti melakukan observasi analisis belajar, istilahnya menggunakan pretest atau tes sebelum implementasi media dan nanti baru kita temukan. Terus terbatasnya waktu konsultasi dengan mentor, menjadwalkan diskusi fleksibel termasuk via online, termasuk menentukan jadwal sesuai dengan jadwalnya Bapak Kepala Majelis saya juga. Kemudian penyusunan medianya tidak sulit aplikasi. Kemarin sudah sempat nyari-nyari tutorial di YouTube, insya Allah sudah. Kemudian yang ketiga, sekarang pindah ke bab 1. Nah, itu tadi ya, pembacaan mudrat kayak turun-turun. Kan biasanya ya salah satu penyebab seiring dan oleh karena itu dalam rangka penggunaan flashcard kayak turun lagi ya. Ya, turun. Ini saya baru baca dengan cepat ya. Jadi nanti kalau ada hal yang perlu ditambahkan, monggo turun lagi menjadi bagi madrasah ke ruang lingkup subjek sasaran ya. Maka nanti judulnya juga lengkap dengan ada MTS-nya juga ya Pak ya. Ya turun.
Sip, oke, turun, turun. Ya, turun lagi. Mm-mm. Ya, turun saja. Turun lagi. Mm-mm. Lagi. Sambung. Nah, sebentar. Mm-mm. Lagi. Turun. Nah, lagi yang manajemen tadi. Ya, Nomor 4 dan 5 kayaknya. 4 dan 5. ini Ya. Ini kolaborasi, terus turun lagi apa? Supervisi ya? supervisi. Yang nomor 3 apa? Nomor 3, Ya, pengelolaan pengelolaan sumber sumber daya daya. Baik. profesional Ya, dan terima kasih Pak. ya. Sudah Pak. Oh, oke, Pak sampun. Fahrul Razi. Terima kasih. Oke, Kurang lebihnya sami-sami. mohon maaf. Assalamualaikum Bapak Ibu, warahmatullahi saya akan share sedikit ya. Kayaknya tentang manajemen ASN itu panjenengan masih agak ngambang ya. Sehingga tadi saya lihat yang kolaborasi itu kan harusnya muncul di berakhlak ya, Pak Fahrul Razi ya. Oke. Nah, saya share sedikit materi yang kemarin sudah saya berikan dan juga sudah saya share ke Bapak Ibu ya, supaya nanti kembali ke yang seharusnya ya. Oke. Bentar. Nah, Bapak Ibu cermati di sini. Ini memang susah karena kemarin kita seolah-olah hanya menghafalkan ya. Coba lihat peran ASN. Kok gitu. Nah, ini peran, fungsi, tugas, dan peran kita sebagai ASN untuk manajemen ASN itu kan ini, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, yang terkait dengan Pak, untuk Bu Farida tadi saya belum mencermati dengan detailnya. Ini maksudnya untuk yang lain juga. Pak Yainal dan Pak Fahru Roji, ketika panjenengan itu menjadi pelaksana kebijakan publik sebagai guru, ya, sebagai guru, kaitkanlah juga dengan ini, pelayan publik, artinya memberikan pelayanan yang eh, optimal, ya. Nah, ini nih pelaksana kebijakan publik. Nah, berarti kan peraturan-peraturan apa yang Panjenengan itu harus tahu berkaitan dengan fungsi Bapak Ibu sesuai dengan tupoksinya, yaitu sebagai guru yang ini tampilnya. Nah, maka di sini kaitkan juga dengan perannya, yaitu pelayan supaya bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik, ya, profesional dan berkualitas. Itu apa yang harus dipegang ketika panjenengan itu memainkan perannya. Nah, misalnya nih, supaya bisa memberikan pelayanan yang baik dan juga melaksanakan kebijakan publik, ya, profesional dan berkualitas, maka Bapak Ibu itu harus lihat perannya. Peran Bapak Ibu itu sesuai tupoksinya sebagai apa? Ya, sebagai guru, panjenengan memerlukan punya peran perencana tidak, pelaksana tidak, kemudian pengawas, evaluasi misalnya gitu. Kita ambil yang depan saja ini Bapak Ibu. Perencana dan pelaksana. Nah, untuk perencana dan pelaksana, ya, untuk guru, perencana itu nanti kaitannya tentu dengan apa? penyusunan RPP. Dengan apa? Kalau dulu kan standar proses ya, Oh ya, ya kan? Standar ya. proses. Jadi nanti bisa Bapak Ibu, khususnya yang guru ataupun dosen ataupun yang lain, itu cermati peraturan-peraturan yang terkini. Yang misalnya Permendikbudristek yang mengatur tentang standar proses dalam kurikulum Merdeka. Itu tentang yaitu adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Ya. Nah, standar proses itu tentu kaitannya juga dengan media, Pak. Gitu. Nah, maka nanti untuk yang manajemen ASN, Bapak Ibu bisa mungkin diedit, ya. Ketika besok itu masukkanlah apa Bapak Ibu? Ini. Nah, nih.
peran Bapak Ibu di situ adalah sebagai apa? Misalnya katakanlah tadi, ketika mau menyusun apa tadi? Media, ya, multimedia, entah pakai apapun itu. Nah, masuknya jenah di mana? Tentu di bagian perencanaan. Ini perencanaan dalam proses pembelajaran. Maka manajemen ASN kaitannya pasal 12 Undang-Undang ASN, yaitu peran ASN dalam hal itu adalah sebagai perencana. Ya. Coba jenengan eh, apa namanya, analisis lagi. Kira-kira tepat yang mana antara apa tadi, Hmm, yang sudah dituliskan tadi, tapi dikaitkan dengan peran, fungsi, dan kedudukan itu tadi. Ngerti ya, Pak, Bu? Sehingga tidak, ini yang milik Pak tadi siapa? Pak Fahru Rozi. Itu kan terjadi penempatan di mana kolaboratif yang harusnya itu berakhlak masuknya di manajemen Hmm. ASN. Gitu ya. Kalau yang Pak Yainal duplikasi. Ya, gitu. Nah, nanti cermati lagi. Oke. Baik, pun Pak Fahru Rozi. Monggo Pak, berikutnya Pak Ahmad Muflihul Muna. Tadi kok Ji, Bu. terlambat masuk kenapa Pak? Ada trouble sedikit tadi di komputernya, Bu. Ya, Nyun ngapunten. Ini ya, apakah sudah proses. muncul? Belum. Oke, berarti bentar pelan-pelan. Ya. Pak Muna itu Sudah? rumahnya di mana? Saya di Kulon Progo, Ibu. Oh, ini sekarang di Bulan Praga. J. Ya, Apakah sudah muncul? sudah. J. Saya mulai untuk Dibesarkan eh dikit, Pak. Y. Oke, Ya. mulai dari deskripsi isu. Untuk rangkaian aktualisasi ini dimulai dengan mengidentifikasi isu di sini melalui pemantauan, kemudian wawancara, komunikasi dengan beberapa tokoh, kemudian ada juga sesuai dengan tupoksi saya sebagai penyuluh, Ibu. Hmm. Nah, dari hal-hal ini ada 5 isu yang kemudian akan dianalisis, tapi di Hmm. 5 isu ini belum saya kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, Ibu. Nah, Ya, coba. 5 isu itu ada satu, pertama minimnya kegiatan kepenyuluhan bagi remaja sekolah, Ya. itu di wilayah Kapanewon Wates, terutama di sekolah-sekolah, Hmm. dikarenakan beberapa sebab ya karena kurangnya program rutin dari penyuluh ke sekolah-sekolah, kemudian Ya. juga kurangnya sinergi antara KUA dan sekolah. Nah, itu Kemudian isu kalau yang dilihat sepintas, itu kan bisa kedua, masuk di mana? di Di kolaboratif manajemen Ibu, ASN. kurangnya. Ya Iya, kan? iya. Manajemen ASN di bagian apa yang tadi saya share tadi? Di sebagai fungsinya sebagai pelayan publik belum maksimal. Mm-mm. Mm-mm. Sama yang terakhir itu? Sama yang terakhir itu sebagai perekat umat. Mm-mm. Terus sama apa? Perencana dan pelaksana Perencana dan dikaitkan. Nggak pelaksana ada? juga belum Ya. maksimal, Jihu. Nanti Nggih, pilih-pilih ya. Jihu, Dikaitkan. matur Oke. nuwun. Terus? Kemudian yang kedua itu isu yang kedua itu belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana kepenyuluhan karena kebanyakan penyuluh ini masih masih belum terbiasa dengan kamera, Ibu. Nah, di sini Berarti masuk mungkin di nanti mana ini? di kompetennya dari penyuluh Heeh. belum maksimal, kemudian adaptasinya penyuluh juga belum maksimal dalam Berarti kemajuan manajemen teknologi. ASN atau smart ASN? Ini di Smart ASN ada, yaitu Ya. adalah Heeh. kemampuan digitalnya belum maksimal. Nah, digital skill ya nanti. Ye. Kemudian yang Hmm. ketiga, isu yang ketiga masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, Hmm. terutama di majelis-majelis taklim belum merata. Nah, ini Hmm. nanti mungkin di manajemen ASN-nya, di keharmonisan dan kekolaboratifan antara penyuluh dengan masyarakat juga belum maksimal. Sebentar Pak. Ye. Nomor Ye. 3 itu fakta. Ini puncak gunung esnya. Oh Yang ya. nampak itu partisipasi masyarakat rendah. Masih. Lah Ye. sesuai dengan tupoksi Anda apa? Saya Penyuluh kan? sebagai penyuluh, ye. Kelemahan penyuluh apa? Kok bisa rendah partisipasi masyarakat? Mungkin belum meratanya, Bung. Belum meratanya apa area kepenyuluhan bagi di Hmm. masyarakat. Berarti?
karena mungkin di sesi kepenyuluhan masih masih belum maksimal untuk keikutsertaan mengajak masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Berarti di Itu pelayanan penyuluhnya masih masih lemah, kurang. J, gitu. J Misalnya Bu. lemahnya sosialisasi kegiatan Keagamaan. keagamaan pada masyarakat. Nah, itu baru bisa, Oh, J, gitu, nanti dicek J, ya. J Jadi Bu. faktanya itu adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam J, kegiatan keagamaan. Nah, baik. penyebabnya apa? Sesuai dengan tupoksinya. Berarti apa? Masih rendahnya apa tadi misalnya? Masih Sosialisasi program sosialisasi program kegiatan keagamaan keagamaan. pada Oh, nggih. masyarakat. Masyarakat. Yeah, J. yeah. Itu untuk nomor 3. Kemudian untuk Hmm, nomor 4, isu keempat itu adalah belum optimalnya sosialisasi konsep moderasi beragama bagi masyarakat. Jadi ya. di dalam Yeah. sesi Berarti nomor kepenyuluhan, 3 itu nggih, nanti masuknya di manajemen manajemen ASN ASN, ya. nggih, Terutama dalam hal apa? Pelayanan publik belum optimal di situ, gitu. J. Ya kan nanti ini sebetulnya kalau mau dibuat ya program sosialisasi. Coba turun sekarang nomor 4. Nomor Belum 4, optimalnya, nah ini sudah betul optimalnya, nih. Ini agak nggih, mirip yang nomor 3. Oke. J. Kalau Ya, yang berarti keempat belum manajemen optimalnya ASN lagi ya. manajemen ASN lagi Ya. moderasi beragama bagi masyarakat. Ini karena Mm-mm. banyak masyarakat ya dalam kepenyuluhan, materi-materi kepenyuluhan masih masih belum fokus di dalam materi moderasi Oke, beragama. turun, Pak. Kemudian yang kelima, Kelima, ini masih adanya indikasi penyebaran paham radikal yang mengatasnamakan agama. itu fakta ya. Fakta, Bu. Nanti Faktanya. Nah, terus ya isunya apa kira-kira? isunya Hmm. masih masih oke, masih menyebarnya paham radikal yang mengatasnamakan agama. Terus tugas penyuluh yang lemah apa dalam Yang hal itu? lemah belum optimalnya, belum Mm-mm. optimalnya kepenyuluhan Mm-mm. menangkal, menangkal Mm-mm. paham radikal yang mengatasnamakan agama. Nah, misalnya seperti itu, kita sudah menangkap Iya, esensinya, ya, J, J. bahwa Oke, isu itu kembalinya ke tupoksi. Tuh, nanti oke, dibenahi, ya. iya. Nah, Baik, oke. lanjut ke Nanti bawah. Ini tambahkan untuk jangan lupa manajemen ASN dan smart Smart ASN-nya, ya. ASN. J, Bu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk analisis isu. Kita menggunakan yang Ya, pertama APKL, betul. Mm-mm. terus Mm-mm. di TAPIS dari 1, 2, 3, 4, 5 ternyata yang paling tinggi nilainya adalah yang kelima, yaitu masih tadi untuk penyebaran paham radikal yang mengatasnamakan agama. Kemudian selanjutnya moderasi beragama, dan kemudian antara satu Oke. dan 2 ini nilainya sama skornya. Mm-mm. Kemudian Bentar, dari stop 3, dulu. ya, Stop. Berarti kalau ini kan saya lihat itu nanti yang peringkat 1 kan nomor 5 kan? J, Nah, ini maka nanti dirumuskan lagi ya Pak ya. J, Bu. Misalnya apa tadi? Untuk belum optimalnya sesi Mm-mm. kepenyuluhan menangkal paham radikal yang mengatasnamakan agama Mm-mm. kalau tadi. Mm-mm. Nggih. Itu maka nanti akan kelihatan program jenengan mau apa saja di situ. Oke, turun. Oke, oke. Dicatat Lalu dulu Pak. J, Pak, NJ, Bu. Nggih. Sudah saya catat. Takutnya nanti janji tapi lupa. Oke, Oke. terima kasih. Mm. Kemudian ini tadi dari 3 teratas masih Ya. terambil Oke, yang nanti nomor diedit 5 semua tadi. nggih. J. Nggih. Oke, turun. Kemudian dari kesimpulan ini Mm-mm. tadi, kemudian langsung Mm-mm. argumentasi terhadap core isunya tadi, penyebaran paham radikal masih rural urban, masih kombinasi antara pedesaan dan semi perkotaan, jadi masih rentan. Kemudian ada Iya. penyebaran lewat media sosial dan dakwah Iya, tertutup. turun lagi. Kemudian Nggih. yang ketiga ada intoleransi di kecamatan Mm-mm. samping Wates, dan masih minimnya deradikalisasi dan Nah, peran nih, coba penyuluh yang turun. belum Nomor maksimal. berapa tadi? Nah, Yang mana ya, Bu? peran Penyuluh. ini Pak, underannya kan di situ, maka itu bisa menjadi bagian dari isu tadi. Nggih, turun Pak. Oke. Nggih. Kemudian ini
Fishbone-nya. Analisis penyebabnya Mm-mm. fishbone seperti ini. Nah, dijelentrehkan yang pertama karena sisi manusianya, kurangnya pemahaman agama yang moderat, dan seterusnya. Kemudian metode penyebarannya itu pendekatan yang tertutup dan eksklusif di beberapa forum-forum tertutup. Kemudian karena media juga penyebaran yang tidak diawasi, konten keagamaan yang sangat mudah diakses di internet, Agak kemudian turun lagi, lingkungan, ya. dan seterusnya. Ya. Kemudian isu ini kemudian diambil, ada beberapa gagasan yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana kepenyuluhan. Yang pertama media sosial, Mm-mm. kemudian yang kedua menyusun modul anti radikalisme, Mm. kemudian yang ketiga penguatan materi moderasi beragama dalam sesi kepenyuluhan. Ya. Kemudian yang keempat itu menginisiasi forum tanya jawab melalui WhatsApp group untuk setiap kelompok binaan. Mm. Kemudian yang kelima, pemetaan lokasi atau daerah yang punya potensi konflik atas nama golongan atau agama. Sebentar, Pak. Benar-benar. Penguatan materi, menyusun modul, penguatan materi dalam sesi kepenyuluhan. Nah, nomor 3 itu rencananya jenengan menyusun program penjadwalan penyuluhan enggak? Iya, ada Bu. Tanggal berapa, di mana gitu. Ada. Nanti saya jadwalkan di minggu ketiga. Hmm. Dijadwalkan di minggu Oke. ketiga di kelompok binaan yang sudah ada sekarang. Ya, karena kalau itu tidak dilakukan, tidak akan menjawab masalah yang tadi Nggih. masih diorek-orek itu loh. Oh ya, Orangnya nggih. itu kata di, Yang belum ya. optimalnya, nggih. Ya, ya. Oke, turun. Baik. Kemudian ini nilai-nilai dasar CPNS, lalu matriks rancangan kegiatannya. Mm-mm. Ini identifikasi isu 5 masih sama tadi, kemudian Mm-mm. isu yang diangkat ini yang harus diorek-orek tadi. Kemudian Mm-mm. judul dari rancangan aktualisasi, penguatan moderasi beragama dan pencegahan radikalisme melalui penyuluhan inklusif, Nah, modul edukasi dan mm-mm. pendekatan digital. Judulnya itu sudah memecahkan masalah, Pak. Ya Oke, kan? iya, Tapi nanti yang nomor 5 yang perlu di iya. anu ya. Berarti kan Sasarannya yang belum pas nih, Bu. nomor 5 itu memang Iya. belum masalah itu, Pak. Jadi tadi kan apa? Masih lemahnya Ini layanan masih, penyuluhan untuk penangkalan radikalisme kan itu iya, kan? iya Kalau harusnya itu, seperti Bu. itu maka lah gimana cara optimalisasinya kan gitu? Pertanyaan Iya, berikutnya. Nah, caranya dengan apa? Dengan penyuluhan oh, inklusif, modul edukasi dan pendekatan pendekatan digital. digital. Terjawab, ngerti nggak ya? J, Jadi yang oke, nomor 5 keseluruhan ganti termasuk judulnya. tadi Fishbone. Dispone nih, oh Ya, nggih. di Fishbone itu kan tadi kan memunculkan itu, maka nanti diganti, ya, ya turun. Kemudian ini untuk matriks kegiatannya. Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana kepenyuluhan. Jadi ini membuat materi, kemudian menyusun materi, terus menentukan jenis kontennya, Ibu. Oke, stop. Melalui, nggih, Jana sudah konsultasi dengan mentor belum? sampun, Materi masalahnya disetujui? sampun. Tertulis di mana? Tertulis, napa nih, Bu? Konsultasinya? Oh nggih, oh ya. Harus ditulis di sini, nggih, Bu. Nah, jangan lupa Ya, tuliskan di nomor 1, ya. nggih, konsultasi dulu. Ditulis, Pak. Nggih, Hmm. konsultasi. Meningkatkan Nggih, terima kasih, manfaatnya Bu. sebaran konten kepenyuluhan melalui platform menyusun terlaksananya kegiatan. Kok ujuk-ujuk sudah? Coba kegiatan kedua apa? Kegiatan kedua, menyusun modul anti Ya, radikalisme. turun. Kemudian yang ketiga, Ya, penguatan madrasah baik, beragama naik dalam lagi. sisi kemiluan. Naik, nggih. Coba jenengan lihat alurnya, benang merahnya itu nampak enggak? Coba naik, nomor 1. Nggih, Ya, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana kepenyuluhan. kemiluannya. Ini kan baru apa? Menentukan tujuan, konsultasi dulu Nggih, ya. Terus nggih. menentukan tujuan materi yang akan ini, menyusun materi akan disampaikan, menentukan jenis, menyusun materi yang akan disampaikan. Berarti ini baru pemetaan kan, belum menyusun kan?
Ini sampai menentukan jenis Iya, konten baru dan kemudian ini menentukan. yang Ini kan keempat baru produksi menentukan, belum konten, Bu. membuat kan? Coba turun, Belum. turun. Oke. Menyusun modul, oke, turun. Oke. Kemudian ini Terus yang ketiga penguatan, oke. Terus menginisiasi baik di pemetaan. bawah. Oke, oke. Naik. Berarti Oke. memang betul-betul di nomor satu jenengan sudah membuat ya. Oke. Oke, coba. Tapi ini Stop. untuk yang Nah, oke. oke, sebentar. Menentukan berarti ini sudah ini kayaknya itu malah sudah penyusunan ini jenengan. Menentukan tujuan, menyusun materi, menentukan produksi. Berarti kan di sini kan Oke. sudah produksi semua kan, Pak? Sampun, Bu. Kak. Jadi Dah, nanti oke. outputnya konten satu atau dua video. Nah, naik, naik. Jangan, jangan dianu dulu. Oke. Berarti di sini outputnya apa? Nanti Meningkatnya, ada sebaran konten kepenyuluhan agama di kok platform bisa tahu tertentu. meningkat dari mana? Karena setelah saya produksi konten ini, kemudian kita Mm-mm. upload di Mm-mm. akun akun apa satuan kerja atau akun pribadi, Bu. Harapannya banyak peminat view-nya ya. Jadi harapannya, Bu. Coba turun dulu sebentar. Nah, turun. Oh ya, udah. Oke. Oke, oke. Nomor satu dulu. Oke. Oke. Berarti jenengan itu memang betul-betul sudah menyusun dan menyebarkan toh Oke. ini. Karena ini termasuk tupoksinya penyuluh Ah untuk ya, membuat berarti kan sudah menyebarkan kan? memberikan penyuluhan J. Sudah berarti nanti tambahin nomor 5. Kalau ini kan kita hanya melihat apa? Produksi konten, menentukan jenis konten, ya kan? Oke. Menyusun. Nah, kapan jenengan Ya. menyebarkan sehingga diketahui meningkatnya sebaran konten itu loh, Pak. Oh, oke. Ya, Berarti ini tambah maksudnya di nomor 5 tahapan nggih. kegiatan ini, J. Heeh, tambah nomor Oke. arti nomor 5. 5 adalah apa? Oke. Bahasanya apa? Bukan distribusi ya. Oke. Sosialisasi Peng, atau penyebaran? Coba. penyebaran Bukan kepenyuluhan melalui penyebaran virus media ya. sosial. Baca Ibu. Ya, penyebaran Oke. link-link berkaitan dengan Oke. konten Kepenyuluhan. radikalisme, penangkalan radikalisme melalui apa? Sosmed, misal Sosmed, WA, ya. apa web yang sudah dimiliki oleh KUA Oke. misalnya. Penyuluh itu KUA atau Kemenang? KUA, Ibu. Nah, misalnya seperti itu. Ngerti ya? Maka Oke. outputnya adalah tambahi Pak, nomor satu, Oke. Outputnya. tersusunnya Oke. apa? Ini PDF ini, Ibu. Nah iya, tulis makanya diorek-orek dulu Oke. sama jenengan. Oke. Ya, Tersusunnya tersusunnya apa? Video konten, ya kan? video konten kepenyuluhan Mm-mm. Tentang terkait. apa? Terus tersebarkannya link-link Oke. tuh. Tersebarkannya. Mm-mm. Kemudian baru itu meningkatnya sebaran konten. Oh, oke. Berarti Ya, sebelum meningkatnya. Oke. oh, keterkaitan saya memberikan layanan dekat ini. Saya harus berorientasi pelayanan. Nah, ini pelayanan ya, kayak gitu. Ya, Oke. turun. Oke. Kemudian yang kedua, Mm. menyusun modul anti radikalisme. Mm-mm. Ini untuk tahapan Udah ada kegiatannya agak cepat ya. saja tuh. Oke. Kemudian Ya, ya, penguatan turun. materi moderasi, sesi kepenyuluhan. Mm-mm. Kemudian setelah itu ada forum tanya jawab di WhatsApp group. Kemudian yang kelima, pemetaan daerah-daerah yang punya Ya, konflik. coba jadwalnya. Oke, jadwalnya ini Ini yang biru yang dipakai. Yang hijau. yang hijau, yang hijau. Ini Mm-mm. minggu pertama, kemudian yang penyusunan modul radikalisme ini agak lama selama 2 minggu. Kemudian Sebentar, setelah Pak. itu ini Pak, minggu sebentar naik keempat dulu. ini. Naik dulu. Oke, Saya belum bisa memahami sebentar. Itu kan yang tanggal yang apa namanya? Jadwal. oke. Jadwal. Oh, yang jadwal Heeh. lagi. Dah. Ini bulan Agustus minggu pertama Oke. 4, 5, 6, 7, 8 apa itu? Ini ini minggu pertama aktualisasi 4 ini tanggal, Bu. Maaf.
Oh, tanggal. Oh, tanggal. Baik. Nggih, tanggal 4 mulai. Nggih. Terus ini 11. Ya, ini 5 hari. 11 ini tanggal 11 nggih. Oh, Ya, tanggal 11. ukurannya diperkecil supaya tidak turun angkanya. Ya. Nggih, Bu. Nggih. Baik, Ini berarti tanggal dalam waktu 4, 5, 6, 7, 8, 5 hari jenengan itu harus sudah memetakan materinya apa, menyusun nggih. videonya, terus menyebarkan. Itu nggih, banyak loh itu pekerjaannya. Nggih, nggih. Nggih. Dan Nggih, Bu. seterusnya. Baik, turun. Nggih. Kemudian ini 2 Hmm, minggu untuk penyusunan modulnya. Ya. Kemudian di materi di penyuluhnya ini selama 1 minggu, minggu Hmm, ke-5 dari rencana aktualisasi. Kemudian ada forum tanya jawab ini selama 4 hari Ya. setelah sesi kepenyuluhan, baru setelah itu Hmm, dipetakan di daerah-daerah yang punya kecenderungan ada konflik terjadi. Pemetaan daerah. Sek. Pemetaan daerah yang berpotensi atas nama bulan. Coba, tersusunnya peta daerah. Nggih, Saya bayangannya malah dibalik tuh Pak. Jadi jenengan memetakan dulu, nggih, ya kan? Berarti kan di sini radikalisme kan masih banyak. nggih, Nah, ada baru Bu. nanti atau menyusun dulu, menyusun. Setelah itu baru Nggih. memetakan. Maka nanti penguatan Oh, materi moderasi dalam sesi kepenyuluhan itu letakkan setelah ada pemetaan. Gimana? oh, Gitu? nggih Bu, mboten Nah, napa-napa. kalau yang nomor Nggih. 5 pemetaan untuk apa? Tindak lanjut setelah itu untuk pengantisipasian setelahnya Bu. Hmm, kalau saran saya justru nomor 5 itu letakkan di nomor 3, ya. Kan nomor 1 video Oh, sudah terbentuk. berarti sebelum penguatan nggih. Iya. Nggih. Terus nomor 2 kan Oh modul iya ajar iya. sudah. Kok modul ajar? Modul apa? Modul anti radikalisme. Nah, setelah itu baru pemetaan, Pak. Nah, kalau sudah Oh pemetaan nggih, mana berarti yang rawan-rawan, barulah tempat itu harus dilaksanakan. Bukan mungkin loh, harus dilaksanakan nggih, penguatan materi sesi. moderasi. Jadi modul Anda Nggih. dan video Anda itu bermanfaat, Pak. Oh nggih nggih. Gitu? Nggih Bu. Oke, nanti Nggih. dinaikkan ya. Coba sambil Nggih, jenengan berarti di konsultasi ke mentor. mentor. Nggih. Oke, oke. Nggih. Itu jadi Kemudian nomor 5 itu betul-betul kendala. ada manfaatnya, Pak. Tidak hanya untuk ini loh, kita sudah dapat ini ya. Lah untuk apa? Gitu. Oke. Ya turun. Nanti Nggih Bu. dinaikkan dong ya. Dan kendala. Hmm? Nggih, sebelum nomor 3. Kemudian kendala dan antisipasi ini Ya, pun Pak. mengoptimalkan Pun saya pemanfaatan baca. media dan Ya. seterusnya. Nggih. Oke. Sampai di sini dulu ya, Pak Nggih Muta. Bu. Ini karena sudah jam Nggih. 9:38. Nggih, matur Oke. nuwun. Oke, sami-sami. Baik, Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya. Bu, saya gimana, Kira-kira Bu? Bapak Ibu, Belum jadi. dari mencermati milik teman-teman itu, ada peningkatan pemahaman enggak? Ada Bu, Ada ya? Banyak ada. Bu. Mudah-mudahan ada. Kemudian tadi karena saya melihat yang manajemen ASN-nya itu masih ngambang-ngambang dan tabrakan dengan berakhlak, nah, itu sih berbaiki ya. Ya, karena Nggih, Bu. insya Allah saya menilainya yang di itu tidak akan terlalu ketat, tapi nanti ketika besok ketika seminar kan otomatis kita akan lebih teliti lagi. Gitu. Maka nanti yang masih agak keliru-keliru dibenahi, ya. Dan untuk Pak Ahmad Munah itu agak banyak masukannya, ya. Tapi saya lihat sudah bagus, ya. Pak Fahru Rozi Nggih, juga Bu. sedikit Matur nuwun. bagus, Bu, Bu Pak Ahmad juga bagus, tapi juga nanti dibenahi, ya. Karena tadi Pak Ahmad Yainal kan internetnya tidak bagus, ya. Jadi yang saya hanya bisa nambahkan sedikit. Untuk Bu Farida bagus sedikit sekali yang Mohon maaf, Ibu, saran saya saya. belum, Bu. Gimana, Bu? Ya memang belum, tapi ya waktunya kan habis. Ini sudah Masih mana, Bu? Heeh. Ya nanti saya cek di anu besok kalau kita ketemu lagi ya kapan toh? Besok Sabtu Sabtu. pas seminar, Bu. Nggih. Ya, Bu El, jangan guru Nggih. atau enggak? Nggih. Nah,
nanti kalau di manajemen apa namanya ASN, cermati aturan-aturan yang terkait misalnya jangan mau membuat media. Media itu tidak bisa jalan sendiri. Semua guru nggih, semua media itu akan jalan jika ada rencana pembelajaran. Ini betul. Karena dia hanya penyokong dari sebuah rencana pembelajaran yang katanya Pak Fahru Roji tadi katanya pengen menciptakan satu pembelajaran yang menyenangkan. Ini betul. Nah, ketika menyenangkan perlu desain pembelajaran tidak? Ketika menerapkan. Nah, itu maka jenengan itu kalau perlu juga menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan media yang jenengan susun. Nah, nanti Permendikbudnya apa? Permendikbudristek nanti cari yang berkaitan dengan penyusunan modul ajar misalnya. Nah, di sini misalnya kalau yang Kurmer ya, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Nah, misalnya itu. Ya, cari ya. Sehingga nanti jenengan itu tahu dari Permendikbudristek itu peran jenengan sebagai apa? Yaitu sebagai perencana, ya, bukan kolaboratif atau yang lain. Sebagai perencana. Nah, perencana itu ketika membuat desain. Kalau yang dosen itu berarti apa namanya? Apa namanya? RP ya, itu. Nah, kemudian pelaksanaan ya, ketika melaksanakan kapan atau mengawasinya ya, ketika kita mengadakan evaluasi. Oh, ini ternyata dari hasil implementasi media dengan metode pembelajaran yang joyful learning misalnya. Nah, itu ternyata anak-anak menjadi senang, kemudian lebih efektif meskipun itu hanya semacam apa namanya penelitian kecil karena paling hanya 1 bulan, ya kan? Dan kelas tertentu. Kalau misalnya PTK kan banyak banget di 6 bulan katakanlah. Begitu ya, Bapak Ibu. Ini saya juga harus pindah tempat ini Bu Al. Ibu, ya Mohon Bu, maaf ya. terima kasih Bu. Oke, tapi mudah-mudahan tadi yang sudah dengan detail itu bisa menambah wawasan ya bagi yang lain. Karena ya ternyata yang belum pernah tampil itu kan juga di sini lebih bagus. Artinya apa? Yang belum tampil kemarin itu mencermati milik teman-teman dan kemudian mengupayakan supaya hasilnya baik gitu. Ya. Terima kasih juga untuk keaktifannya, nggih, Bapak Ibu. Aktif itu tidak harus tanya jawab terus, tapi mencermati milik teman itu juga sudah pembelajaran. Ngoten ya, Bapak Ibu? Nggih, Bu. Baik, Bapak Ibu, coba sebentar foto bersama dulu. Sip. Jangan lupa tunjukkan berapa nih? 11 pas ya. Ya. G, E, G, G, F, N. Senyum. Ya. Oh, ternyata Pak Yenal telat senyumnya. Nggak bisa senyum beliau, Bu. Bukannya Iya. telat. Oke. Sampai ketemu hari Sabtu insya Allah ya. Ya, Bu. Makasih banyak, Ya Bu. Bu, Ya, makasih nanti Bu. kalau di main Terima room kasih. tanyakan tadi yang apa? Bu Al Jad- atau siapa tadi yang bertanya ya? Teknisnya Bu besok. Mm-mm. Sabtu. Teknis. Ya. Oh iya Bu. Jadwalnya tetap hari Sabtu atau apa misalnya. Baik, Bapak Ibu, semoga sukses, tetap semangat ya. Amin. Nggih. Ya, Oke, saya makasih. akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya live dulu ya. Nggih, Bu. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Dadah, sampai jumpa. Maaf Bu Al ya, ini agak lama saya tadi banyak revisinya. Nggak apa-apa. Saya juga baru dapat pinjaman laptop. Wah, ya ya Oke, ya. saya tadi nyari-nyari Mantap. dulu di lama. Mungkin Kita ke nasib main saya. room nggak ini? Atau